Pemirsa, film layar lebar garapan Mira Lesmana berjudul Rumah Ketujuh yang akan diputar secara serentak di bioskop 21 pada tanggal 14 Februari nanti merupakan kerjasamanya dengan sang adik Indra Lesmana. Ini merupakan kolaborasi Mira dengan Indra untuk pertama kalinya di bidang film. Meski kakak beradik, untuk dapat menjalin kerjasama itu, Indra dan Mira membutuhkan proses cukup panjang juga. Indra baru dinyatakan terpilih untuk mengisi musik film tersebut setelah Mira... Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan dunia selebriti. Jangan lewatkan waktu 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan sejumlah berita terbaru dan terhangat dari para selebriti yang sedang menjadi pembicaraan saat ini. Untuk mengetahui informasinya, segera saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Satu lagi rumah tangga selebriti yang dilanda masalah. Kali ini menimpa pasangan Kevin Rose Nasution dan musisi Adam Dot. Saat ini mereka telah pisah rumah. Terobosan baru dilakukan kakak beradik Indra dan Mira Lesmana. Keduanya berkolaborasi dalam membuat film layar lebar berjudul Rumah Ketujuh yang rencananya akan beredar Februari nanti. Belakangan, media membicarakan Sarah Azhari yang diberitakan berfoto bugil di majalah Playboy terbitan Amerika Serikat edisi Desember. Jangan lewatkan berita-berita singkat dalam informasi hangat dan menarik. Pemirsa, akhirnya kemelut rumah tangga pasangan Kevin Rose Nasution dengan musisi Adam Dot tidak dapat lagi ditutup-tutupi. Sejak 2 bulan yang lalu, mereka sudah tidak tinggal serumah alias pisah ranjang. Apakah ini bertanda gonjang-ganjing dalam rumah tangga Kevin dan Adam sudah tidak dapat lagi diselamatkan? Simak penuturan mereka kepada Cek dan Dicek. Setelah sempat diberitakan pisah rumah, tahun lalu akhirnya perenang Kevin Rose Nasution dan Adam Dot tidak dapat membantah lagi soal keadaan rumah tangga yang telah dibina selama 4 tahun. Sejak 2 bulan lalu Kevin dan Adam sepakat untuk pisah rumah sekaligus pisah ranjang. Kevin memilih untuk tetap tinggal di rumahnya di Pondok Gede, sedangkan Adam kembali ke rumah orang tuanya di Kebayoran Lama. Tentang apa yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga pasangan selebriti muda ini, Adam dan Kevin sama-sama angkat bicara. Saya kan sama Kevin udah married mau 4 tahun, jalan tahun keempat ini. Itu banyak nemuin yang kita nggak nemuin pada saat kita pacaran gitu aja. Baik dari sifat jeleknya Kevin, sifat jeleknya saya. Jadi dua-duanya berusaha untuk menyatukan dari sifat yang jelek supaya jadi baik gitu. Cuman dalam menyatukan itu kadang-kadang kita nemuin kendala yang sangat-sangat sulit. Dengan begitu berarti kan kita harus, wah nggak bisa nih kayak gini nih. Kita harus bisa dulu sementara. Kita beda tujuan. Mungkin aku mau bawa keluarga ke sini, dia mau bawa keluarga ke sana. Sedangkan kalau aku ngikutin dia, itu nggak maunya aku gitu loh. Akhirnya begitu terus. Akhirnya satu masalah nggak selesai, terus udah gitu kayak gitu lagi, satu masalah lagi nggak selesai gitu loh. Maksudnya yang saat itu ingin kita omongin atau ingin kita selesaikan tuh banyak kan tuh nggak selesai terus. Karena apa, terakhir-terakhirnya selalu emosi gitu. Jadi ya aku nerima karena apa, ya mungkin itu jalan yang terbaik dulu untuk saat ini buat kita berdua gitu. Sepertinya bukan hanya masalah perbedaan pendapat atau sikap egoisme saja menjadi kendala dalam rumah tangga mereka. Masalah ekonomi disebut-sebut juga merupakan salah satu faktornya. Penghasilan Adam sebagai seorang musisi dari grup musik Dot, kabarnya tidak cukup untuk membiayai keluarga mereka. Apalagi terdengar selentingan kalau gaya hidup Kevin sebagai seorang atlet termasuk glamor. Seglamor apa sih? Kayaknya kalau aku dibandingin yang lain gitu, dilihat di maksudnya teman-temanku yang lain gitu, kayaknya aku tuh ngerasa bukan aku paling biasa, tapi maksudnya ya nggak lebih lah gitu loh. Maksudnya aku nggak yang harus, oh iya karena tren sekarang harus pakai ini, aku harus pakai ini, ngikutin, nggak kayak gitu loh. Sebenarnya kalau uang, gua ada uang, dia juga ada uang. Nggak pernah nggak ada uang. Pokoknya intinya bukan karena finance, bukan karena orang ketiga, hanya karena beda pendapat, prinsip aja udah. Setelah pisah rumah dan melakukan introspeksi diri selama 2 bulan lamanya, Kevin dan Adam memang sama-sama merasakan perubahan dalam hubungan mereka. Salah satu di antaranya, komunikasi mereka kini lebih lancar. Kalau komunikasi tuh sedikit berubah karena apa? Kita banyak ngomongin tentang anak kan gitu. Kalau di rumah itu kan abis ngeliat kan mungkin nggak nanya atau apa gitu kan, atau enggak aku juga nggak bisa
punya waktu yang ini nih perkembangannya udah ini aja nih lucu deh sekarang gitu, nggak punya waktu untuk komunikasi gitu loh. Jadi itu banget yang sulit. Kalau sekarang itu kan setidaknya kemajuannya kan lewat telepon, anaknya udah apa aja gitu loh, terus dia bisa lihat sendiri. Aku nggak pernah ngebatasin. Lalu bagaimana dengan kabar kalau Kevin telah mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan agama? Ya belum lah ya, belum kayaknya. Kita maksudnya mesti lihat dulu lah, mesti lihat pokoknya gimana ya, aku kan sebenarnya nggak enak banget ya karena udah punya anak gitu sebenarnya. Ya jalan yang ini tuh sebenarnya mungkin juga nggak yang terbaik gitu, karena kan aku juga ingin anakku tumbuh di lingkungan yang ada ayahnya gitu kan. Tapi ya untuk saat ini kalau misalnya nggak bisa ya kita jalanin aja dulu deh yang sekarang gitu. Kalau dia mau minta cerai, gugat saya, itu haknya dia. Tuh. Tapi saya sih berharap jangan sampai ke situ dulu lah. Dari pernikahan mereka telah lahir seorang anak perempuan berusia 1 tahun yang diberi nama Jasmine Hanifah Adam. Mengingat adanya anak dalam perkawinan mereka, mungkinkah mereka bersatu lagi? Untuk mencegah perceraian, gue udah coba beberapa kali, 5 kali lebih. Tetap nggak bisa. Apa aja ya? Makanya macem-macem lah. Maunya dia gimana, maunya gue gimana, kita satuin yuk. Tapi tetap aja ada gimana ya, realitanya susah lah mbak. Saya udah siap, udah bisa ngerubah, dianya belum bisa ngerubah, sama aja bohong. Aku juga punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Jadi nggak salah di satu sisi aja gitu. Tapi maksudnya kita coba sama-sama introspeksi aja gitu. Dia kesalahan dia apa, kesalahan aku apa gitu. Kita lihat aja nanti beberapa waktu inilah gitu. Kita lihat mau gimana. Soalnya mau nentuin cepat juga kan nggak semudah itu gitu loh. Karena ini tuh big problem banget gitu. Sebenarnya apakah mereka masih saling cinta? Kayaknya nggak bisa dikatakan cinta gitu loh ya, karena Dulu waktu ini. iya, karena apa ya, masa sih aku nggak care gitu, karena kan dia bapaknya anakku gitu loh. Pisah rumah antara Kevin dan Adam ini memang sempat membuat prihatin orang tua kedua belah pihak, terutama ibunda Adam, Sila Asgaf. Dia berharap introspeksi yang dilakukan Kevin dan Adam akan menghasilkan keputusan yang baik. Kalau saya ditanyakan mengenai Adam dengan Kevin, saya inginnya sama dia tetap bersatu ya, mempertahankan rumah tangganya. Cuma kalau kita sebagai orang tua adalah kalau udah berumah tangga kita kembalikan sama mereka berdua. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan masih memperpanjang jodohnya, itu aja. Pemirsa, hasrat Indra Lesmana untuk berkolaborasi dengan kakaknya Mira Lesmana akhirnya kesampaian juga. Mereka bekerja sama untuk menggarap film layar lebar Rumah Ketujuh. Dalam film karya terbaru Mira Lesmana itu, Indra Lesmana menggarap musiknya. Pemirsa, film layar lebar garapan Mira Lesmana berjudul Rumah Ketujuh yang akan diputar secara serentak di bioskop 21 pada tanggal 14 Februari nanti merupakan kerjasamanya dengan sang adik Indra Lesmana. Ini merupakan kolaborasi Mira dengan Indra untuk pertama kalinya di bidang film. Meski kakak beradik, untuk dapat menjalin kerjasama itu, Indra dan Mira membutuhkan proses cukup panjang juga. Indra baru dinyatakan terpilih untuk mengisi musik film tersebut setelah Mira melakukan berbagai pertimbangan. Ini benar-benar pure, nggak ada karena masalah adik kakak gitu. Kalau misalnya saya merasa ini tidak cocok untuk Indra, saya nggak akan minta Indra gitu. Nah, cuma Rumah Ketujuh ini memang kita udah sepakat gitu. Saya, Rudi Sujarwo dan Riri itu udah sepakat bahwa ini nggak bisa lain, harus Indra gitu. Karena memang kita kepengen dapat jenis musik yang kayak gini. Musik jazz yang memang cocok sekali untuk genre film Rumah Ketujuh ini, romantic comedy gitu. Bagi Indra, bagaimana rasanya menggarap untuk soundtrack film garapan Mira itu? Mood dari filmnya itu sendiri itu aku nggak perlu adjust gimana gitu, soalnya perasaannya udah di situ gitu, perasaan filmnya udah cocok gitu. Jadi aku ngerasa sih ini justru salah satu pekerjaan yang paling mudah yang pernah aku kerjain justru gitu. Gaya berkreativitas antara Indra Lesmana dengan Mira Lesmana memang berbeda. Bukan karena Mira menggarap film dan Indra menggarap musik, tapi lebih pada soal memenuhi deadline kerja. Gue awalnya tegangnya tuh gini, Indra tuh biasanya lama gitu loh. Indra tuh kalau ngerjain apa-apa tuh lama, biasanya nunggu mood gitu kan ya.
Sementara gue orang yang selalu sama schedule tuh harus yang lu bisa tepat waktu nggak? Lu orangnya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya aku agak takut gitu. Takut kalau aduh, ntar kalau dia terlambat, ini aduh gimana gitu ya. Jadi agak ancang-ancang gitu. Tapi gila mulai dari